Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, pagi yang luar biasa karena kami mendapatkan kesempatan untuk datang menghadap tata kudus-Mu, menyembah Engkau, menaikkan puji-pujian dan syukur kami kepadamu, dan akan berdoa kepadamu Tuhan, karena Engkau selalu merindukan persekutuan dengan anak-anak-Mu Tuhan. Hamba berdoa juga biar kiranya pagi ini Tuhan yang melihat setiap hati kami, mempersiapkan mata hati kami dan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, agar firman Tuhan mengubah kami untuk menjadi lebih lagi seperti Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu supaya hanya kebenaran dan firman-Mu saja yang menjadi nyata bagi kami pada pagi ini. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semua. Senang sekali ketemu lagi, kumpul-kumpul lagi walaupun lewat Zoom, ya. Tidak terasa, saya katakan kita sudah masuk tahun yang ke-7 dari CBTS atau STT Baptis Kalvari. Tahun yang ke-7 loh. Ya, sudah lewat selama 3 bulan ini. Hampir 3 bulan ya. Karena kita tahu mulainya STTBK adalah 2000 Desember 2000, akhir Desember 2014. Jadi ini tahun ke-7 nih. Kita masuk tahun ke-7. Nah, saya sudah melihat begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi di dalam STTBK. Perubahan-perubahan positif banyak sekali. Salah satunya yaitu saya tidak lagi jadi pimpinan STTBK sekarang. Asik juga ya. Sekarang pimpinan STTBK Dr. Stefanus Budiono dan jajaran stafnya, wow, berubah. Ya, perubahan-perubahan demi perubahan, tapi perubahan-perubahan yang positif banyak nggak? Sangat banyak sekali. Seperti yang saya katakan minggu lalu, perubahan positif lainnya apa? Misalnya, melihat pertumbuhan kasih di dalam STTBK ini menjadi keunikan STTBK, yaitu kekeluargaan di dalam STTBK begitu kuatnya, begitu jelas dan nyata. Kedekatan antara mahasiswa dengan mahasiswa, kedekatan antar angkatan, kedekatan antara S1 dan S2, kedekatan antara dosen, kedekatan antara staf, bahkan kedekatan antara pimpinan dengan mahasiswa. Saya katakan ini suatu keunikan yang jarang sekali bisa dilihat di dalam proses pendidikan di sekeliling kita. Bagaimana kedekatan pimpinan STTBK Dr. Stefanus Budiono dengan para mahasiswa. Bukan cuma dengan staf pimpinan, tapi sampai ke jajaran mahasiswa. Ini unik. Karena setiap mahasiswa itu bisa WA langsung loh kepada ketua. Keren juga ya. Setiap mahasiswa itu bisa WA langsung loh. Yosman betul ya? Ya, bisa WA langsung. Ya Pisman ya. Semua Stanley bisa WA langsung ke ketua loh, bukan cuma ke kaprodi. Bukan, sampai ke pimpinan tertinggi kalian bisa langsung WA. Itu unik. Dan luar biasa buat STTBK. Dan selain itu, kita melihat juga pertumbuhan dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Pertumbuhan dalam ketaatan karena pembelajaran demi pembelajaran yang kalian sudah terima. Dan membawa perubahan demi perubahan dalam hidup kalian. Itu menyenangkan buat kami semua. Buat saya pribadi. Sekalipun saya sekarang hanya dosen saja di STTBK. Tapi saya senang melihat semua perubahan-perubahan ini. Nah, ketika Paulus menulis suratnya kepada Tesalonika, jemaat Tesalonika, di akhir pasal yang ketiga, ini jadi penekanan dia juga. Bahwa jemaat Tesalonika ini ya dikatakan bertumbuh di dalam kasih dan ketaatan mereka. Minggu lalu saya sudah katakan itu. Bertumbuh dalam kasih dan ketaatan mereka. Sesuatu yang indah yang Paulus katakan. Paulus mendapatkan laporan dari Timotius begitu banyak hal yang baik dengan jemaat di Tesalonika. Nah, di dalam pasal keempat yang kita mau bahas hari ini, ayat 1 sampai ke 8. Ada bagian yang secara khusus ditekankan oleh Paulus
karena laporan yang diterima oleh Timotius. Laporan dia terima dari Timotius. Ini yang kita bacakan ayat 1 sampai ke 8. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Nah, ada suatu perintah yang unik. Dia bilang, akhirnya. Sesudah dia bicara pasal 1, 2, 3. Akhirnya. Dia katakan lagi. Dia minta dan nasihatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya jemaat itu lebih bersungguh lagi. Bersungguh-sungguh. Lebih bersungguh-sungguh dalam hal apa? Menuruti, melakukan apa yang diberitahukan oleh Rasul Paulus. Saya mau aplikasikan ini langsung kepada kita semua nih. Memang kita sudah di dalam kasih Kristus, sudah menyatakan kasih, sudah memperlihatkan ketaatan kepada Kristus. Tetapi dinasihati supaya lebih lagi bersungguh-sungguh. Lebih lagi bersungguh-sungguh. Supaya hidup kita lebih lagi berkenan kepada Allah. Karena alasannya gini, kamu tahu juga, ayat kedua, petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Kamu sudah tahu nih. Karena inilah kehendak Allah. Yaitu apa? Langsung dia masuk kepada pokok persoalan. Masalah pengudusan. Masalah pengudusan. Nah, di dalam bahasa Inggris, saya bilang ini sanctification. Yang dibicarakan oleh Paulus langsung to the point kepada sanctification. Nah, saya mau jelaskan sedikit apa yang saya maksudkan dengan sanctification atau pengudusan. Yang dimaksudkan oleh Paulus adalah pengudusan itu merupakan suatu proses untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu yang dimaksudkan dengan pengudusan. Suatu proses untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Betul, kita penting sekali membicarakan mengenai pesan Injil. Nggak salah sama sekali. Kita perlu menyatakan pesan Injil membawa orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengenal akan Yesus Kristus. Tetapi kita juga jangan lupa setelah pesan Injil itu ada pesan yang penting sekali. Yaitu pesan pengudusan. Pesan sanktifikasi. Karena sanktifikasi ini suatu proses pertumbuhan rohani. Dari setiap orang yang sudah percaya. Tidak bisa hanya diam sebagai bayi-bayi seperti yang dikatakan dalam kitab Ibrani. Sekalipun menurut ukuran waktu kamu sudah harus menjadi guru, tapi masih perlu minum susu. Nggak bisa seperti itu. Karena proses pengudusan tidak terjadi atau menjadi begitu lambat sehingga pengkerdilan terjadi dalam kerohanian kita. Pesan dari Paulus jelas, pengudusan, sanktifikasi. Nah, pengudusan dalam hal apa? Secara khusus dengan jemaat di Tesalonika, dia bicara mengenai sexual immorality. Langsung, coba perhatikan. Ya. Kamu, ya, perhatikan. Supaya kamu masing-masing, nah ini, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Langsung bicara mengenai sexual immorality. Karena memang itu masalah di situ. Nah, bukan saja masalah di Tesalonika, tetapi seluruh kerajaan Romawi ini permasalahan utama. Buat Tesalonika pun juga seperti itu karena penyembahan di kuil-kuil mereka ketika mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus melibatkan aktivitas seksual. Bukan saja dalam penyembahan mereka kepada dewa-dewa mereka yang dulu, tetapi seluruh komunitas dari Romawi seperti itu. Banyak sekali orang-orang, kebanyakan mereka yang sudah beristri pada zaman Romawi itu, ya, bahkan punya yang namanya perempuan nakal yang khusus di kuil-kuil itu untuk menjadi pelayanannya mereka. Pelayanan seksual. Nggak cukup itu, bahkan ada yang pakai
Budak perempuan pun dijadikan objek seks. Ini terjadi begitu luasnya. Sehingga ketika mereka menjadi Kristen pun, mereka tidak merasa ini sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Karena sudah menjadi suatu kebiasaan. Menjadi suatu kebiasaan dalam kultur. Nah, ini yang sekarang diingatkan. Seringkali dalam kultur yang dipakai alasan. Menurut kultur kita tidak apa-apa. Dan Paulus langsung kepada targetnya. Yaitu percabulan. Itu sebabnya dikatakan bukan ya ini supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Sanctification and honor, respect diri. Nggak main-main lagi nih. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal inilah orang jangan memperlakukan saudara dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semua ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Jadi ini ada masalah kultur. Saya katakan, bagaimana dengan kondisi kita sekarang ini? Wah, saya bilang sama loh. Dunia di sekeliling kita ini seperti itu. Wah, kita bilang dunia sekeliling kita. Tunggu dulu. Bagaimana dengan attitude sikap kita terhadap kehidupan seksual? Sama. Menjadi peringatan buat kita. Gak bisa main-main. Apalagi kalian khususnya yang memang menyatakan diri sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan ingin melayani Tuhan. Belajar untuk menjadi pengikut Tuhan. Di SDT Baptis Kalvari, kalian harus hati-hati menjaga ini. Menjaga kemurnian. Menjaga kekudusan hidup. Tidak bisa main-main. Tidak bisa main-main. Nah, saya mau masuk sedikit lebih jauh lagi. Kepada kultur. Saya katakan. Saya tidak mengatakan kultur itu salah. Tetapi ada bagian-bagian kultur yang secara unik jelas-jelas salah. Kita bilang nggak apa-apa. Saya punya pengalaman menarik yaitu ya waktu itu masih di Amerika gitu ya. Ketika bertemu dengan saya nggak katakan siapa orang-orang tertentu dari Indonesia, saya menemukan hal yang menarik yaitu apa? Suka melebihi cerita. Exaggeration di dalam kultur Indonesia. Khususnya saya katakan kita sendiri semua suka melakukan itu. Saya dulu sering melakukan itu juga. Ketika kita katakan, dulu saya pernah mancing dapat ikan segini loh, segini. Maksudnya segini, tapi tunjukinnya segini. Jadi dikira setengah meter ikannya, atau cuma segini. Dapat ikan teri, gayanya seperti dapat ikan kakap. Nah ini saya katakan exaggeration itu, ya, melebihi cerita atau mengurang-urangi cerita. Dua-duanya saya katakan menjadi bagian yang ini ada di sekeliling kita nih. Loh, mungkin saya bilang bukan sekeliling kita. Salah-salah kita salah satu pelakunya. Iya. Ketika tidak buat PR, kasih cerita yang sepotongnya benar. Tapi yang lainnya semua tambahan. Nah ini bagian dari kehidupan yang saya melihat terjadi. Dan saya mau ingatkan bahwa 90% benar itu tetap tidak benar. 95% benar itu tetap tidak benar. 99% benar itu tetap tidak benar. Karena firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu 0 atau 100. 0 atau 100 itu yang kita perlu ingat selalu. 100% benar atau 0% benar. Berarti 100% salah. Setengah persen nggak benarnya berarti seluruhnya tidak benar. Ini yang saya mau ingatkan supaya kita menjaga, kita terus melihat kepada diri kita sendiri dalam proses ini.
dalam proses ini. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ayat ke-7. Apa yang kudus. Gak ada tawar-menawar. Gak ada tawar-menawar. Kita gampang sekali berkata. Saya tadi pagi sempat menulis. Kalau saudara baca apa yang saya tulis, yang masuk dalam grup WA saya katakan, talk is cheap. Ngomong itu murah. Ya. Talk without action is simply yellow. Sama dengan kebohongan. Begitu pentingnya buat kita anak-anak Tuhan yang hidup dalam pengudusan Kristus, terus belajar untuk hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Tidak lagi bisa ada kepura-puraan, kepalsuan, kebohongan. Apalagi ketika Paulus menekankan mengenai kasih, kebohongan itu bertentangan dengan kasih. Kebohongan itu bertentangan dengan kasih. Ya, kalau kita menolak apa yang dikatakan oleh Paulus, ya dikatakan karena itu siapa yang menolak ini, yaitu semua yang dikatakan nasihat Paulus ini, bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepadamu. Sehingga begitu pentingnya untuk kita menjaga itu selalu. Untuk selalu memperhatikan apa yang kita lakukan. Saya bawa masuk ke tulisan Paulus yang lainnya. Tapi sealur dengan apa yang kita sedang bicarakan dalam 1 Tesalonika ini. Saya ajak untuk lihat Efesus pasal ke-5. Jadi menarik sekali. Dikatakan gini, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Efesus pasal 5 ayat 1. Jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih. Nah ini, kita harus hidup dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, yang menariknya ditekankan betul hidup dalam kasih Kristus, hidup dalam kasih Kristus ini yang sudah memberikan dirinya, menyerahkan dirinya sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kalau kita lihat dalam Roma pasal 12 ayat 1, nadanya sama nih. Tetapi ini kita diminta untuk menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Bapa. Sama juga nih. Yang betul-betul menurut saya cukup mengagetkan karena dia dalam ayat yang ketiga, dia buat kontras. Tetapi percabulan. Wow, balik lagi kayak tadi ya. Hidup dalam kasih, tapi tidak bisa hidup dalam percabulan. Tetapi nggak berhenti di situ. Dan rupa-rupa kecemaran dan keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Bukan dilakukan pun jangan. Disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Disebutkan saja jangan, apalagi dipasuk ke dalam pikiran. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Ucapkanlah syukur. Ayo pakai mulut kita. Yakobus bilang gini, dengan mulut kita memuji-muji Allah. Tetapi dengan mulut yang sama, kita menghujat saudara kita. Nggak bisa gitu. Nggak bisa bertentangan kayak gitu dalam hidup kita. Berarti pujian kita, pujian bohong. Kekosongan. Sama sekali tidak ada pujian buat Allah. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya mereka itu semua penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus Allah dan Allah. Yang kalau kita pelajari dengan seksama dari kitab Perjanjian Lama, ya, dari Perjanjian Lama, selalu dia bicarakan mengenai penyembahan berhala
dan kehidupan yang mencemparkan diri itu sama. Wow. Baca lagi dari perjanjian bangsa Israel. Penyembahan berhala dan kehidupan mencemarkan diri, termasuk ya segala hal yang immoral, tidak bermoral, itu sama dengan penyembahan berhala. Itu sebabnya saya pesankan kepada kita semua, khususnya kepada anak-anak, mahasiswa-mahasiswa, hati-hati dengan apa yang kita lakukan setiap harinya. Hati-hati dengan apa yang kita lakukan sehari-harinya. Karena kita berkata kita adalah milik Allah, kita ada di dalam Allah, ya, dan di sisi yang lain kita tidak melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Ini sesuatu yang bertentangan sama sekali. Sehingga Paulus dengan tegas menasihatkan, hati-hati dalam pencemaran diri kita. Karena tugas kita, ketika kita sudah menjadi selamat, ketika kita sudah mengenalkan Allah, sudah menikmati kasih Allah, pernyataan kasih kita pada Allah, pernyataan ketaatan kita pada Allah, yaitu kita harus bertumbuh di dalam kekudusan. Kita harus bertumbuh dalam proses menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini bukan suggestion, bukan saran, tetapi Paulus bilang kalau kita tidak lakukan itu sama dengan menentang Allah. Mari kita sama-sama berjuang bersama-sama ke arah Kristus yang adalah kepala, supaya kita semua bertumbuh, berkembang dan semakin taat kepada Yesus Kristus dengan menjaga diri kita dari segala hawa nafsu dan keserakahan dan segala sesuatu yang tidak berkenan pada Allah, tapi betul-betul berjalan dalam kasih Kristus. Berjalan dalam kasih Kristus yang akhirnya harusnya itu memenuhi hidup kita. Kalau kemarin saya bilang memenuhi hidup kita berlimpah ruah. Begitu berlimpahnya sampai tumpah keluar. Tumpah keluar kemana? Mengubah orang lain. Mengisi orang lain. Kasih itu akan mengisi orang lain dan menjadikan mereka mengenal akan Yesus Kristus. Ini yang luar biasa. Kita semua mendapat tugas dari Tuhan. Tidak cukup hanya menjadi percaya. Tidak cukup hanya menjadi mahasiswa STTBK. Tidak cukup hanya menjadi staf STTBK. Tidak cukup hanya menjadi pimpinan di STTBK. Kita semua harus bersama-sama bertumbuh, terus bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Sehingga seluruh dunia melihat Kristus. Seluruh orang yang ada di sekeliling STTBK, seluruh orang-orang yang ada di sekeliling hidup kita, melihat kasih itu di dalam hidup kita. Kasih yang tulus, kasih yang sepenuh hati, bukan kasih yang mementingkan diri sendiri. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi ini. Kami mendengarkan Engkau Tuhan, yang sudah begitu bermurah hati menghantarkan kami kepada keselamatan. Sehingga kami bisa menikmati persekutuan yang indah dalam Yesus Kristus. Tetapi pagi ini Tuhan, Engkau memerintahkan kami tidak cukup untuk sekedar percaya, tapi kami harus terus bertumbuh di dalam kekudusan, di dalam pengudusan, untuk supaya kami boleh menjadi semakin serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sadari Tuhan bahwa kami membutuhkan Roh Kudus memberikan kekuatan, kesanggupan untuk terus melangkah bersama-sama Engkau. Berikan tekad itu dalam hati kami Tuhan. Sekalipun kami harus melawan arus dari sekeliling kami. Arus dari sekeliling kami yang mengarah kepada apa yang tidak patut di hadapan-Mu Tuhan. Supaya kami semua semakin menjadi serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Supaya apapun yang kami lakukan,
bukan sebagai dalam tindakan saja yang dilihat oleh orang, tetapi secara moral berkenan kepada Allah dan menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.